Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu video dari Gus Baha. Jadi kemarin kan kita mereaksi tentang terkait masalah dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Namun di sini ya teman-teman, dan saya tidak merendahkan Gus Baha, tapi yang saya ingin komentari itu adalah tentang terkait masalah. Nah teman-teman, jadi di sini ada video ya dari Gus Baha yang dimana beliau itu mengatakan di depan jamaahnya, ada seorang wali khatam Al-Quran ya, satu hari itu bisa menghatamkan Al-Quran yaitu 360.000 kali. Bayangkan teman-teman ya, satu hari itu bisa menghatamkan Al-Quran yaitu 360.000 kali. Banyak ya teman-teman ya, ini dalam sehari loh. Nah di sini juga banyak ya perdebatan ya, di kolom komentar itu banyak sekali teman-teman di sini. Jadi ada yang mengaitkan bahwasanya itu wali, jadi jangan dipikir dengan nalar ya. Jadi orang-orang itu ada yang percaya karena kalau Allah sudah berkehendak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi saya itu heran ya. Jadi kalau kisah-kisah semacam ini ya nggak kalah sama dengan cerita-cerita Habib Ba'alawi yang dimana mereka itu ya leluhur mereka dari Habib Ba'alawi bisa terbang ya. Ada yang mengatakan seperti Bahar bin Smith itu ya. Ada wali dari kalangan mereka itu Ba'alawi yang bisa menghatamkan yaitu Yasin 99.000 kali. Lalu kemudian Habib tersebut itu kalau lihat ke kanan surga, lihat ke kiri neraka, lihat ke atas yaitu arasy Allah. Namun ini berbeda dengan Gus Baha ya teman-teman. Ini lebih dahsyat lagi ya, yaitu ada seorang wali yang khatam Al-Quran dalam sehari itu bisa khatam 360.000 kali. Ini adalah jumlah yang sangat banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Manduma Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Ya. Sampai bayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Manduma Satibi. Oh, jadi itu ada di kitab ya teman-teman ya. Jadi hampir sama ya dengan Habib Ba'alawi ini juga mereka itu memiliki kitab ya, yaitu kitab karomah-karomah itu ya, keramat-keramat dari kalangan mereka. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Satu hari ya. Sampai bayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi Allah itu memanjangkan waktunya si wali tersebut itu seakan-akan ya mirip dengan ya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teman-teman, dalam sehari semalam itu bisa ya yaitu naik ke langit itu ya teman-teman ya, ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau saya lihat di dalam komentar ya, itu memang banyak yang tidak percaya ya teman-teman ya. Lalu kemudian disandingkan dengan yaitu Isra Mi'raj Rasulullah ya. Ya itu nggak nyambung ya teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu ya benar-benar Rasulullah itu Isra Mi'raj ya, seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kita harus yakin ya, kita harus wajib percaya. Tapi kalau kisah yang semacam ini ya teman-teman ya, bagaimana coba ya? Di sini banyak yang berkomentar itu ya.
ceritanya benar berdasarkan kitab yang dibaca. Sayangnya kitabnya yang dibaca tidak diteliti apakah sahih atau dongeng dari penulis yang halu. Pemikir kritis pasti tidak percaya dan membuang buku-buku khurafat ini ya. Asal kitab Arab kertas kuning terus dipercaya, logika harus main. Ya betul ya teman-teman ya. Ini ya saya nggak merendahkan Gus Bahaya. Jadi cerita itu karangan bebas ya teman-teman. Saya bisa membuktikan itu adalah karangan bebas karena tidak jauh dari Habib Ba'lawi, yang dimana Habib Ba'lawi juga mengarang kitab tersebut ya, yaitu ada seorang Habib yang dimana bisa membaca Yasin itu dalam sehari itu 99.000 kali ya, 99.000 kali. Bayangkan ya, itu Yasin doang ya. Ini khatam Al-Quran loh, satu hari 360.000 kali. Ini bukan main-main banyaknya teman-teman ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, ente kalau hidup di zaman Nabi, ente pasti nggak percaya kalau Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Wah, seperti itu ya. Jadi disandingkan dengan Rasulullah sangat jauh sekali ya teman-teman. Jadi seakan-akan ya keramat wali tersebut itu ya, yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari itu 360.000 kali, ini bisa mengalahkan yaitu mukjizat Rasulullah SAW ya teman-teman. Jadi nggak mungkin lah ya teman-teman, nggak akan mungkin. Bagaimana mereka ini bisa melakukan demikian, sedangkan ya para ulama salafus soleh seperti 4 imam mazhab ya, saya akan bacakan langsung ya teman-teman ya, di mana Imam Syafi'i itu ya dalam sebulan saja itu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali itu Imam Syafi'i. Saya akan bacakan ya teman-teman ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang terkenal sebagai salah satu ulama mazhab sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman ya. Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam sholat. Syiar A'lam An-Nubala ya. Bayangkan Imam Syafi'i berarti menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Subhanallah ya. Jadi ini Imam Syafi'i loh ya, yaitu imam mazhab, yang dimana beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran sehari berarti 2 kali. Jadi dalam sebulan full, bulan Ramadan itu 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Ya gimana teman-teman ya. Jadi kita harus ya bisa berpikir gitu ya. Nah ini masuk akal ya teman-teman, ini masuk akal ya. Tapi kalau ada ulama yang katanya ya memiliki keramat seperti tadi itu gurunya Imam Sya'rani, yang dimana bisa menghatamkan Al-Quran 360.000 kali, ini mustahil ya teman-teman. Ya, kita jangan samakan ya mereka ini mukjizat Nabi, jangan samakan. Gak ada ya teman-teman seperti itu, gak ada. Contoh pertama ya dari ulama bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar tabi'in ya, tabi'in loh, yang meninggal dunia pada tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah, bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Dari Ibrahim An-Nakhai, ia berkata, Al-Aswad bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Syiar A'lam An-Nubala ya. Subhanallah, yang ada kita hanya jadi orang yang lalai dari Al-Quran di bulan Ramadan ya, seperti kita ini lalai ya. Disebutkan dalam kitab yang sama di luar bulan Ramadan, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Syiar A'lam An-Nubala ya. Di sini ada seorang ulama di kalangan tabi'in lagi ya teman-teman, yang bernama Qatadah bin Da'amah, yang meninggal pada tahun 60 atau 61 Hijriah, dan salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Salam bin Abu Muti' pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malam. Syiar A'lam An-Nubala ya. Lalu kemudian di sini ada ulama juga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu ulama mazhab ya, yaitu Imam Syafi'i yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya, yang terkenal sebagai salah satu ulama mazhab sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman ya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam sholat ya.
Syiar Al-Alam An-Nubala. Ya, bayangkan Imam Syafi'i berarti menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali ya. Jadi jumlahnya kalau sebulan itu 30 hari 60 kali. Lalu kemudian Ibnu Asakir adalah seorang ulama hadis dari negeri Syam dengan nama kunyah Abul Qasim. Beliau penulis kitab yang terkenal yaitu Tahrikh Dimash ya. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya ya. Ibnu Asakir adalah seorang yang biasa merutinkan sholat jamaah dalam tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya di bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manarah Asy-Syakiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Nah teman-teman, itu ulama, para salafus soleh ya, menghatamkan Al-Quran, yaitu seperti Imam Syafi'i 60 kali ya sebulan ketika bulan Ramadan. Jadi sehari itu 2 kali. Nah, seperti yang kisah yang dibawakan oleh Gus Baha tadi, nah katanya ada seorang ulama yang memiliki keramat itu bisa khatam Al-Quran sehari itu 360.000 kali. Tidak mungkin, ini adalah tidak mungkin. Ataupun dia ditunjukkan kitabnya itu adalah kitab karangan orang-orang tersebut itu, yang dimana ya orang tersebut itu menulis kitab ya seperti Habib Alawi ya. Mereka juga memiliki kitab teman-teman ya. Itu seperti Fakih Muqaddam, Mi'raj 70 kali sehari bertemu dengan Allah, bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu keramat-keramat Habib Alawi itu juga mereka ini memiliki kitab. Ya, tapi kalau mereka ini dalam mimpi ya bisa mi'raj ya, dalam mimpi ya, saya percaya kalau mimpi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.